Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Ibu kelas 7. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti PBM kita hari ini. Jadi materi kita ada 3 hari ini, yaitu himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Yang pertama himpunan kosong dulu. Nah, himpunan kosong ini adalah subbab yang paling gampang dalam materi himpunan. Dari namanya aja udah himpunan kosong. Kebayang nggak artinya apa? Kosong berarti dia tidak punya anggota. Himpunan kosong ditulis dengan notasi atau simbol seperti ini, kurung kurawal, tapi isinya nggak ada, isinya kosong, atau lingkaran, kemudian dicoret seperti ini. Contoh himpunan kosong, himpunan bilangan asli antara 4 dan 5. Ada nggak bilangan asli antara 4 dan 5? Nggak ada ya. Kalau bilangan asli berarti itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tak hingga. Ada nggak di antara 4 dan 5? Kalau di antara 4 dan 5 berarti itu bilangan desimal, bilangan berkoma. Bilangan asli itu ya bilangan bulat. Berarti ini tuh tidak ada. Sebab di antara 4 dan 5 ya nggak ada kan bilangan asli antara 4 dan 5. Berarti nomor 1 ini adalah himpunan kosong. Yang kedua, himpunan hari-hari dalam seminggu yang dimulai dari huruf B. Hari-hari dalam seminggu berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada nggak yang dimulai dengan huruf B? Nggak ada, berarti dia himpunan kosong. Himpunan kosong kita kasih lambangnya kurung kurawal, tapi isinya nggak ada. Nah, kurung kurawal itu bikinnya kayak gini ya. Masih banyak Ananda yang bikin kurung kurawal itu seperti ini. Nggak boleh. Kurung kurawal itu boleh kamu bikin seperti ini. Pokoknya ada balik kuat di siko ya. Yang ketiga, himpunan segitiga yang mempunyai 4 sisi. Ada nggak segitiga yang punya 4 sisi? Nggak ada. Namanya segitiga pasti sisinya ada 3 buah. Berarti ini juga himpunan kosong. Lanjut, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Nah, paham nggak maksudnya? Memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Mungkin masih kurang paham ya nanti. Ibu contohkan, misalnya himpunan A itu adalah siswa kelas himpunan siswa kelas 72. Himpunan siswa kelas 72. Himpunan B itu himpunan siswa, ini Bu singkat saja ya. Himpunan siswa kelas 73. Nah, berarti himpunan semestanya apa? Himpunan semestanya adalah himpunan lain yang memuat 2 ini. Dia memuat siswa 72 iya, memuat siswa 73 iya. Berarti himpunan siswa kelas 7 misalnya. Himpunan siswa kelas 7. Nah, kalau siswa kelas 7 pasti dia memuat siswa kelas 71, 72, 73, 74 sampai 711. Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang mencakup atau memuat himpunan-himpunan lain. Ya. Nah, ini contoh soal, contoh lainnya. Untuk himpunan 1, 3, 5, dan 7, himpunan semestanya dapat berupa. Kita cari himpunan lain yang memuat 1, 3, 5, dan 7. Contohnya himpunan bilangan asli. Kalau bilangan asli berarti anggotanya siapa aja tuh? 1, 2,
3, 4, 5, dan seterusnya. Kita kasih aja titik 3. Nah, ini masuk nggak yang 1, 3, 5, dan 7 ini? Masuk pasti ya. Nah, di dalam 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ini dia memuat 1, 3, 5, dan 7. Maka himpunan bilangan asli itu bisa kita katakan sebagai himpunan semesta dari ini. Ya. Yang kedua, bilangan cacah. Kalau bilangan cacah berarti dia mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita pakai titik 3 sini sampai tak hingga. Nah, dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ini dia memuat 1, 3, 5, dan 7. Makanya himpunan bilangan cacah itu juga kita katakan sebagai himpunan semesta dari ini, dari 1, 3, 5, dan 7. Yang ketiga, bilangan asli kurang dari 10. Nah, coba kita daftarkan anggotanya bilangan asli kurang dari 10. Berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai berapa? Kan dia kurang dari 10, berarti anggota terakhirnya adalah 9. Nah, bisa kita daftarkan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tulis semuanya. Boleh juga kita bikin aja titik 3 di sini antara 4 dan 9. Ini maknanya kita memuat bilangan di antara 4 dan 9. Berarti 5, 6, 7 itu udah masuk di sini. Bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil berarti berapa? 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya ya. Nah, dalam himpunan bilangan ganjil ini ada nggak dia memuat 1, 3, 5, dan 7? Ya ada. 1 ini ada di sini. 3 juga ada, 5 ada, 7 ada. Berarti himpunan bilangan ganjil ini bisa kita katakan sebagai himpunan semesta dari himpunan 1, 3, 5, dan 7. Nah, ini. Jadi, bilangan semesta itu ada banyak kemungkinannya. Nah, seperti ini. Contohnya himpunannya 1, 3, 5, dan 7. Ternyata semestanya bisa banyak. Bisa bilangan asli, bisa bilangan cacah, bisa bilangan asli kurang dari 10, dan bilangan ganjil. Yang kedua, untuk Vespa, sepeda motor, himpunan semestanya dapat berupa. Nah, dia cari himpunan semestanya. Ibu ulangi lagi, jadi himpunan semesta itu adalah himpunan lain yang mencakup ini, yang mencakup Vespa dan sepeda motor. Kalau didaftarkan anggota himpunannya, maka pasti mencakup atau memuat himpunan yang dibicarakan. Dalam hal ini, himpunan yang dibicarakannya adalah Vespa dan sepeda motor. Himpunan apa yang mencakup Vespa dan sepeda motor? Nah, ini misalnya, himpunan kendaraan roda 2. Himpunan kendaraan roda 2. Berarti dia pasti termasuk di dalamnya ada Vespa dan sepeda motor. Kemudian, himpunan kendaraan bermotor. Nah, ini mencakup anggotanya adalah Vespa dan sepeda motor. Himpunan kendaraan juga mencakup anggotanya Vespa dan sepeda motor. Jadi suatu himpunan semesta itu bisa di dalam himpunan semesta itu ada masuk himpunan lain, anggota lain maksud Ibu. Jadi kendaraan ini kan bisa mobil. Bisa kalau kita bikin daftarnya bisa Vespa, sepeda motor, terus mobil, truk, pesawat, dan lain-lain. Itu mobil, pesawat, truk tetap boleh masuk. Jadi boleh dia memuat anggota lain selain dari anggota himpunan ini. Nah, seperti ini tadi. Himpunannya 1, 3, 5, 7. Himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kan dia memuat anggota lain. Dia ada memuat 2. 2 kan nggak ada di sini. Boleh seperti itu. Dalam himpunan semesta dia boleh memuat
anggota lain selain dari himpunan yang dibicarakan. Dan lanjut, diagram Venn. Diagram Venn, jadi ini yang menemukannya adalah John Venn. Namanya dekat ya. Petunjuk dalam membuat diagram Venn, yang pertama himpunan semesta atau S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Kurva tertutup sederhana berarti boleh kalian buat kurvanya tuh boleh lingkaran, kemudian boleh juga yang agak lonjong. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, supaya lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soalnya. Amati penyajian diagram Venn dari contoh berikut. Diagram Venn dari himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B, anggotanya 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita buat dulu persegi panjangnya, kemudian kita tulis huruf S di kiri atas, ini maksudnya semesta. Jadi, anggota himpunan semesta itu ada di dalam persegi panjang ini. Dalam persegi panjang ini semuanya anggota himpunan semesta. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Nah, kita buat lingkarannya. Ini himpunan A, 1, 2, 3. Ini himpunan B, 4, 5, 6. Nah, kenapa dia pisah ini himpunannya? Karena dia tidak punya anggota yang sama. Nah, ini kan 1, 2, 3. Ini 4, 5, 6. Berarti dia nggak punya anggota yang sama. Jadi himpunannya berpisah seperti ini. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Nah, sekarang udah tercakup nggak semua anggota dari himpunan S? 1, 2, 3 udah, 4, 5, 6 udah. Ternyata 7, 8, 9 itu belum ada. Nah, jadi 7, 8, 9 ini adalah anggota himpunan S, anggota himpunan semesta yang nggak masuk himpunan A, nggak masuk juga himpunan B. Jadi letaknya di luar. Ini kita taruh di luar 7, 8, dan 9. Paham ya? Masuk contoh soal yang kedua, diagram Venn dari himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7 adalah sebagai berikut. Nah, kalau ini kan berarti dia punya anggota yang sama ya. Coba kita lihat. Nah, dia punya anggota yang sama di sini. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Ada anggota yang sama yaitu 4. Jadi, kalau dia punya anggota yang sama, maka himpunannya itu saling berpotongan seperti ini. Saling berpotongan terus. Yang di tengah-tengahnya itu kita adalah tempat untuk anggota yang sama tadi. Berarti yang di tengah ini isinya 4. Jadi himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya himpunan A saja anggotanya 1, 2, 3, himpunan B saja anggotanya 5, 6, 7. Nah, himpunan yang nggak masuk anggota A, nggak masuk juga anggota B itu kita letakkan di luar, yaitu 8 dan 9. Contoh yang ketiga, diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Nah, gambarnya kayak gini. Berarti di sini himpunan A, semua anggota A itu ada pada B. Semua anggota A itu ada di dalam B. Makanya gambarnya juga kayak gini. Himpunan A ada di dalam himpunan B. Kita isi dulu himpunan A-nya 1, 2, 3. Berarti himpunan B saja. Yang di luar himpunan A isinya 4, 5, 6. Kemudian yang
Anggota semesta yang di luar A dan B. Ada 7, 8, 9. Kita letakkan di luar. Yang keempat, diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 1, 2, 3, 4 adalah sebagai berikut. Nah, ini sama anggotanya, himpunan A dan B-nya sama. Berarti cukup kita buat saja satu buah himpunan, kemudian kita tulis A sama dengan B. Ini ketinggalan sama dengannya. A sama dengan B. Isinya 1, 2, 3, 4. Yang di luar adalah 5, 6, 7, 8, 9. Ya, paham ya?